Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li aulid sa'ati wa li sama ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Mabadi al-Fiqhiyya Asy-Syafi'i Syekh Alim Al-Alamah Umar Abdul Jabbar Asy-Syafi'i Al-Makki rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakatin majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangga menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Monggo kesediaan rumin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah
samaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji samaya soge durung soge nyawa wis mulih astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi zidni amalan salihah ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Mabadi' Syafi'i, mudah-mudahan khususnya yang hadir dan umumnya yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalama wassa'ada wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat dalam hati golek ilmu lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu kang kula hormati, alhamdulillah ketemu malih. Nika badhe prei gak sida. Kok mulai ini sadurunge magrib, alhamdulillah. Niki HP dicekel yoga susah. Halaman 6 nggih, halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Mal haramu ma iku apa? Al haramu utawi haram. Apa itu haram? Jawabannya adalah huwa utawi haram iku al wajibu wajib apa tarkuhu ninggalno haram. Faman mongko utawi sapane wong fa'alahu nglakoni sapa man ing haram wa apa yunalu ikoban momongko oleh siksa. Wa man lan sapane wong tarokahu ninggalno ing barang haram yanalu thawaban mongko oleh pahala. Ya kasyurub bil khamri kaya dene ngombe khamr. Ini tentang hukum haram. Minggu 3 minggu lalu tentang hukum mubah. Nggih, sakniki hukum haram. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, haram niku pun jelas nggih. Jenengan pun paham nggih, hukum haram.
ya haram nggih ha, jelas nggih ha. Haram nggih. Haram jelas nggih. Jadi haram itu tadi al wajibu tarotuhu, apa wajib ditinggalkan. Siapa yang melakukan maka mendapat siksa, siapa yang meninggalkan maka mendapat pahala. Niki barang haram. Apalagi saat ini jamaah wis modern, akeh sing gak jelas endi perkara sing haram, endi perkara sing halal. Ojo maneh golek halal, Pak. Golek haram ae angel. Soale Pak haram pindah alamat. Nah niki. Nah, haram wajib. Siapapun wajib meninggalkan. Nah, kecuali dalam kondisi tertentu, ya. Barang haram dados mubah, bisa dados halal, itu ada syaratnya yang harus terpenuhi. Tapi gak bahas niku, makanya salah paham. Makanya bahas kitab Dukure malih nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi haram niku kalau baleni apa? Kalau melakukan mendapat balasan siksa. Dan haram itu Pak, siksanya atau dosa tanggung fi yaumil qiyamah. Dan juga di dunia juga orang yang melakukan barang haram pasti ada dampak buruk bagi dirinya. Makanya kalau ceritakan apa dampak buruk bagi orang yang melakukan barang haram, di dunia ya diazab, disiksa, di akhirat ya dia diazab, disiksa, cuma bentuknya beda. Niki. Jangan kemudian sama melihat orang ngeten, iku lho wong gak tau sembayang, wong gak tau zakat, gak tau salat, tapi sugih. Nah, niki kan godaan. Hati-hati. Wong orang yang tidak menjalankan syariat, apalagi nyun sewu melanggar haram, tapi sugih, Gusti Allah gak adil. Nyun sewu pun ngoten pikirane, itu bagian dari istidraj. Napa niku? Dilulu kali Gusti Allah. Niku lho iku sugih. Durung mesti nggih. Nah, niki para hadirin rahimakumullah, di dalam usul fikih nggih, haram iku ada dua. Haram yang bersifat batasan esensinya, dan haram bersifat bentuk dan sifatnya. Okay. Jadi ada batasan dan esensinya, ada bentuk dan sifatnya. Kalau dikatakan batasan dan esensi perkara haram, itu menurut Imam Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus'iran, dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa bentuk dan esensi sebuah keharaman itu pasti dan mengikat. Okay? Pasti dan mengikat. Tidak ada barang haram tidak pasti. Contoh apa? Khamr, minuman keras, pasti dan mengikat. Artinya tidak boleh ngenyang sampean. Titik masuk gak oleh. Lagi jenenge ngenyang Bu. Ya gak oleh ngene-ngene. Titik ayo agak-agak. Ya maksud dosa. Iki ngenyang. Pasti dan tidak dan mengikat. Jadi batasannya dan esensinya itu pasti dan mengikat siapapun. Ya, jadi ini menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sedangkan haram menurut bentuk dan sifatnya, ini menurut Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1236 Masehi di Damaskus, di Iran. Beliau mengatakan bahwa bentuk dan sifatnya, baik perbuatannya maupun pelakunya, itu pasti dicela. Tidak ada orang berbuat haram gak diceluk, gak dilokno wong. Maling, ya dasar maling pasti kan. Makanya maling aja nyolong dah, ngoten ya. maling aja nyolong. Nyolong tapi aja maling. Nah, susah nih. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi karena kepastian dari barang haram yang harus ditinggalkan oleh masing-masing orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dimanapun, kapanpun, ya, itu akhirnya membentuk banyak istilah-istilah dalam fikih. Napa contohnya? Ya, kalau kasih tas duki.
Napa contohnya satu, al-mahdzur harus dihindari. Niki untuk istilah terkait dengan barang haram. Contoh jenengan ibu-ibu misalnya ngumpul di wong nyun sewu nggih dunia ngoten niku nggih menghindar. Karena apa? Al-mahdzur, menghindar. Itu sampai dapat pahala karena menghindar. Ayo judi misalnya, enggak nyun sewu, apunten al-mahdzur, menghindar, dapat pahala. Ngindar tol oleh pahala. Nggih. Nah niki yang kedua apa istilahnya al-maksiyah, perbuatan maksiat itu pasti haram. Gak ono maksiat itu yo maksiat titik gak apa-apa timbang maksiat akeh ya iku angel nih. Yang ketiga adzambu, sesuatu yang menimbulkan dosa. Ya. Banyak orang yang mengatakan haram itu pada hukumnya. Contoh pemahamannya nyolong, mateni, ngombe, nggih Bu. Nggih, nomale. Molimo niku maling, main, madon, mateni, harus tunggali. Minum. Nah, niki prinsip molimonya Sunan Ampel. Bukan itu yang kelihatan mata, Pak, dan pasti haram. Tetapi ada perbuatan haram yang kadang-kadang menjadi halal karena kebiasaan, karo dosa. Contoh nyun sewu, bedino ngrasani wong ae. Ngrasani itu haram. Lho nggih, ngrasani wong elek iku haram. Ya. Kemudian janjani wong iso teko kuwatir gak teko. Lah perbuatan yang menimbulkan niki wau adzambu dosa. Jadi apapun yang menimbulkan adzamban itu harus dihindari agar kita tidak masuk di dalam ruang haram. Apalagi al-qabih, kelihatan jeleknya, kelihatan buruknya, kelihatan dampaknya buruk, dampaknya jelek. Itu dihindari. Loh, gak sampai haram. Masuk gak sampai haram lek dampak jelek, itu rata-rata sudah hasilnya tidak baik. Ya, tidak baik. Contohnya kan ono ayam keleleran, Bu. Ayam keluyuran, ya. Nah, ono wong dalil semua milik Allah. Apa enggak? Api. Akhirnya cekel diboleh bareng dipangan bareng. Takoni wong, "Oh, ayamnya Pak Abdul, mboten, Allah berfirman semua milik Allah." Ya rusak, Pak. Niki akhirnya ayamnya wong ilang kabeh. Tae Gusti Allah. Niki salah kaprah ya. Jadi al-qabi, menghindari kejelekan atau perbuatan yang menimbulkan keburukan. Apalagi as-sayyi'ah, ya, kejahatan, apalagi al-ismu dan sebagainya. Banyak istilah yang harus kita fahami agar kita tidak tercebur dalam perbuatan haram. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, sesuatu yang dihukumi haram itu harus mencantumkan dalil yang qat'i, yang pasti. Contoh apa? Zina wonten Quran, wonten, berarti qat'i, pasti. Merampok qat'i haram, membunuh qat'i haram. Omane. Menipu, ya, mbujui, korupsi dan sebagainya, minum khamr dan sebagainya, itu pasti ada dalilnya. Ini maksudnya adalah qat'i, pasti. Ya, pasti haram. Makan daging babi haram, ya, anjing haram, darah najis dan haram, jelas dalam dalil, baik dalil yang terdapat dalam ayat-ayat Quran maupun dalil yang ada dalam hadis Kanjeng Nabi. Itu dalil qat'i, pasti, jelas, ya. Lah, kalau misalnya ada dalil yang nggak pasti haramnya, nggak pasti halalnya, atau hanya mengundang dari keharaman, itu ada dua pendapat ulama.
kalau ada dalil yang mengatakan itu mengundang keharaman bisa tetap haram, tapi ada ulama sebagian kalau itu hanya cenderung kepada perbuatan haram tapi tidak pasti keharamannya, ikhtilaf, perbedaan pendapat. Apa contohnya? Merokok. Lho nggih, merokok niki ikhtilaf. Sebab dalile jangan membahayakan diri sendiri akan berbahaya. Ya, itu berbahaya. Ya. Ya, ada orang yang pintar ngomongnya, jangan merokok, Pak. Karena merokok akan mengandung bahaya kematian. Jawabannya wong tua pinter, ojo nyabrang dalan sembarangan, tola-toleo, sebab bahaya haram. Ketobrak motor bahayae. Lah ngoten guyonane. Niki. Nah, itu guyon. Nah, para hadirin rahimakumullah, selama pendapat itu ikhtilaf, ya ulama berbeda pendapat tentang keharaman sesuatu yang dalilnya belum qat'i, ya, maka jangan sekali-kali kita kemudian membenarkan suatu pendapat tentang haram tersebut. Tetapi untuk kehati-hatian kita menghindari perbuatan yang menjurus kepada haram. Niku mawon kehati-hatian niki. Para hadirin rahimakumullah. Nah, haram niki sebagai kali. Haram li dzatihi, ya. Haram li ghairihi. Kalau haram li dzatihi memang sudah haram dari zatnya, bentuknya. Nggih. Contoh apa? Khomer li dzatihi, sebab Quran sudah jelas mengatakan khomer, ya. Zina haram li dzatihi, sebab Quran jelasno zina itu haram, ya. Ini namanya haram li dzatihi, jelas kok oleh dinyang. Ya, kok oleh dinyang. Nyun sewu ana wong ngene, biyen nyun sewu jaman doli buka niku. Titik kok gak akeh. Masih titik ya haram. Ngawur sampean. Niki, sebab qadai, sebab haram lidzatihi. Nggih. Nah, sedangkan nomor kali haram li ghairihi, sebab haram karena faktor yang lain, ya. Contoh ngeten. Misalnya sampai nyambut gawe halal mboten? Halal. Nggih. Kemudian nyun sewu nyambut gawene njogo kasir nggih. Halal nggih. Halal. Kemudian ngentit. Nyun sewu ya. Akhirnya menjadi haram li ghairihi, Pak. Haram sebabnya, ngoten. Nggih, haram sebab. Contohnya ngeten. Sampean misalnya oleh duit, ya, berteman halal, ya, bujuki koncone dadi haram. Sumbernya, Pak, caranya, ya, itu termasuk li ghairihi. Contoh ngeten, ya, contoh pelem nang ndukure wit, ya. Teh wong, wit ngeten, iki pagre tangga ngeten suruhan nang dalan. Gotek mek wong-wong. Alasane apa? Salah nang dalan. Nah, walaupun itu di jalan tapi sumbernya di perkarangan rumah orang, tetap harus minta izin pada yang punya. Kecuali ada perjanjian di RT, ya, Pak lek wit ki sampai nang tengah dalan ana wae PPN. Nah, halal. Tapi aja sak wite, Pak. Wae to. Niki para hadirin rahimakumullah. Itu kalau kita jelaskan secara lidzatihi, li ghairihi, nanti rumit sebab terkait dengan mazhab, terutama kalau membahas haram dan makruh, tanzih, makruh tanzih dan sebagainya, itu biasanya yang paling detail itu di mazhab Hanafi. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian contoh haram li ghairihi malih ngeten tekat ibadah. Panjenengan maca Quran niku napa? Perintah, nggih. Perintah. Tapi Quran adalah nyolong. Ah, ndes pundi ngoten. Ya, atau panjenengan salat, nggih, salat kemudian mungkin punya orang enggak ngomong-ngomong dipakai gosok. Lah, ini termasuk itu, ya. Jadi sumbernya, caranya, atau kalau sekarang modus
operandi, modus operandi, modus vivendi dan sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, makanya para ulama untuk menghukumi sesuatu yang haram tidak ada dalil qat'inya harus hati-hati. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki itu mazhab yang sering mengatakan kita harus hati-hati menggunakan kata haram untuk perkara yang belum jelas dalilnya. Ngoten. Jangan sembarangan masa itu, sebab Quran dawuh yang haram jelas, yang halal juga jelas. Jangan mengatakan haram menjadi halal. Hati-hati. Kalau nggak ngerti kita tanya pada yang ngerti biar tidak salah kaprah. Niku kenapa begitu kita hati-hati dengan faktor keharaman, terutama bagi sesuatu yang memang dalilnya belum qat'i, karena menurut Imam Hambali itu bisa juga mengandung subhat. Napa? Subhat, gak jelas harami, gak jelas harami. Tetapi para ulama itu cenderung kalau barang subhat lebih dekat kepada haram. Jadi hati-hati. Bisa juga kata Imam Hambali, kalau memang hati-hati menghukumi haram, mungkin di dalamnya masih banyak beda pendapat. Itu nggih. Kayak rokok, lek sampean ngarane haram, monggo, ojo ngerokok. Tapi sing mengambil makruh ya rokokan, mboten napa-napa. Ya. Mau ibuke bolak-balik takon, "Pak, ojo rokokan terus, Pak. Sampeyan kurangi rokoke." Bapake jawab, "Bendino tak kurangi, Bu." Nyatanya tuku terus. kurang entek tuku terus. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi harus kalau ada sesuatu yang sifatnya terkait haram, hukum haram, maka kita kembalikan kepada ulama yang ahli, nggih. Ulama ahli. Jangan ambil kesimpulan sendiri. Wis gak iso ngaji, wis gak aro dalil, wis gak tahu maca kitab, ya. Apa maneh apa jenenge? Apa maneh basul masail dijawab ngawur, hati-hati Pak, nanti efeknya sangat besar. Lah makanya perlu ruang munaqashah, diskusi intensif. Kalau dalam NU namanya basul masail, pasrahkan saja kepada ahlinya, ya. Gak usah kemudian belajar hadis itu bolak-balik dihukumnya bid'ah. Ya takon sing ngerti, nggih. Para hadirin rahimakumullah, mengapa kita wajib menjauhi perkara haram, nggih. Lah niki dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Abidin, nggih. Beliau mengatakan orang Islam wajib menjauhi barang haram sebab beberapa faktor. Satu adalah ancaman rokok, Pak. Jelas itu, qat'i itu. Pasti ancaman neraka. Innama yaquluna fi butunihim nara. Orang makan haram, perutnya ini akan terbakar, pemakan api, ya, pemakan api. Wa yaslauna sa'ira, dan dia akan diceburkan dalam api yang nyala neraka sa'ir, ya. Jelas qat'i dalilnya An-Nisa ayat 10. Jelas ancaman neraka, nggih. Yang kedua, orang yang terbiasa melakukan perbuatan atau makan barang haram itu tidak pantas beribadah. Walaupun dia beribadah, tetapi amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak terima, ya. Ini ada riwayat dari Abu Hurairah, Pak. Ini hadis sahih Imam Muslim rahimahullah, ya. Amal perbuatan orang yang melakukan keharaman itu tidak diterima. Hadis sahih, ya. Kalau misalnya
dia selalu berdoa, maka doanya tidak akan pernah dikabulkan. Ini hadis sahih, tidak pernah, sulit terkabulkan. Bahkan nyon sewu, ada keterangan dari Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah yang wafat tahun 1273 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan, seandainya orang-orang ahli ibadah, seandainya orang ahli ibadah kemudian terkena melakukan perbuatan haram yang dilarang, maka dia tidak akan diterima ibadahnya. Sebab apa? Ada hal-hal yang melekat dalam tubuh, darah dan jiwanya terkait barang haram. Dan juga menurut beliau, maka dia harus bersih terlebih dahulu agar Allah berhak menerima doa dan ibadahnya. Jadi kata yang Qurtubi, wong lek nglakoni haram, ibadah tidak diterima dan tidak layak. Ngoten nih. Tidak berhak mendapat diterima, ini. Jadi tidak dikabulkan doanya, tidak diterima ibadahnya sebelum bertaubat, taubatan nasuha niki. Kenapa begitu? Ada keterangan dari Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub rahimahullah yang wafat tahun 2016 yang lalu, termasuk imam besar Istiqlal Jakarta, termasuk gurunya Abuya Ar-Razi Hasyim. Ali Mustafa Ya'qub ini adalah santri yang nyantri di Tebu Ireng 9 tahun, kemudian ke luar negeri. Beliau murid dari Kiai Haji Idris Kamali Tebu Ireng. Kiai Idris Kamali itu menantunya Hadrus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Dr. Abuya Ar-Razi Hasyim itu adalah sanadnya juga menyambung kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi pembelaan terhadap aswaja, tasawuf, anti bid'ah dan sebagainya sangat kuat. Para hadirin rahimakumullah. Ini kenapa beliau mengatakan sebab dirinya lah yang menimbulkan dinding tebal antara dirinya dengan Tuhannya. Apa dinding penyekat itu? Barang haram. Selama dinding tebal menyekat dia dengan Tuhannya, selama itulah dia tidak akan pernah diterima amal ibadahnya dan dikabulkan doanya. Maka beliau mengatakan kalau ingin diterima dan kabul doanya, maka dinding hijab sekatan tadi harus dihilangkan terlebih dahulu. Paham ya? Artinya apa? Taubatan nasuha niku. Nah, bagaimana taubatnya? Sama kayak tempat-tempat yang lain. Tetapi kalau barang haram terkait harta benda, maka ada kewajiban mengembalikan kepada ahli waris yang dizalimi. Ngoten nggih. Para hadirin rahimakumullah. Orang yang biasa melakukan barang haram, perkara haram, perbuatan haram, itu terhalang melakukan kebaikan, malas beribadah. Ini gitu. Dan walaupun dia banyak kebaikannya, tetap tertolak, Pak. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang yang biasa barang haram ini api di masyarakat misalnya, maka tidak dapat apa hanya keletihan, hanya kepayahan, hanya mengisi waktu luang saja, tidak ada pahala. Lu kok wani ngomong ngoten? Hadis sahih tadi nggih, hadis sahih Imam Muslim. Para hadirin rahimakumullah. Kenapa barang haram selalu diingatkan tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Sebab menurut beberapa ulama ahli tafsir, dosa pertama manusia atau manusia pertama itu adalah memakan barang haram. Napa Bu? Ibu Adam dan Ibu Adam. Nabi Adam dan Ibu Hawa alaihi wassalam.
tapi tobat kemudian diampuni, terima tobatnya kembali, petuk maneh ijabah rahmah Arafah. Nah, yang kedua apa? Tidak akan terkabul, jadi sama tetap doanya ya. Nah karena apa? Apalagi gini, mat'amu haramun, masrobuhu haramun, ya. Kemudian malbasuhu haramun, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil harami, dan mengisi gizi dalam tubuhnya bil haram, dengan barang haram. Nah, niki ditolak. Bahkan Nabi mengatakan fa anna la yustajab lahu. Apa toh mereka terima doanya? Tidak. Ngoten nggih. Ini hadis Imam Muslim. Jaga salah paham lho kok wani ngomong ngono. Ana dalilnya. Loh. Kelas ya. Warahmatullahi rahimakumullah. Faktor lain apa? Orang biasa melakukan barang haram, termasuk nyun sewu orang minuman keras, itu pasti akan merusak hati dan akalnya. Nggih, nyun sewu Pak, omben-omben nggih. Coba sampean tingali. Napa? Karo awake dhewe. Karo awake dhewe. Wis hilang akalnya. Makanya orang sholat ketika mabuk itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab tidak tahu apa yang dibaca. Allahu Akbar. Waladhdallin. Nah susah nih. Niki apalagi faktor yang lain adalah mengurangi imannya setiap hari kalau belum tobat. Hati-hati. Nah, makanya orang yang kerja halal sedikit dapat bagian lebih baik daripada siksa neraka. Nah ini apa? Rusak keturunannya. Ya. Kalau kita nggak tobat dari barang haram, maka akan rusak keturunannya. Sebab ketika nyun sewu proses untuk keturunan itu nyun sewu tercampur dengan bahan haram. Hati-hati, ya, hati-hati. Niki kemudian apalagi dia termasuk orang yang mendolimi dirinya sendiri, ya. Jadi merusak juga lingkungan, merusak agamanya, merusak masyarakatnya. Ini efek dari orang atau hukum dari orang yang terbiasa melakukan perbuatan atau makanan haram. Bagaimana caranya? Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jelas. Allah membuka taubat. Allah adalah ya Tawwab, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Maha mengampuni setiap waktu. At-Tawwab, Allah membuka taubat setiap waktu. Ya, terbuka terus menerus. Cuma kita yang menutup hati kita kepada Allah. Niki para hadirin rahimakumullah, syaratnya mudah diucapkan, angel dilakoni. Satu, menyesal. Ketun al-ketenu enggak baleu. Ya, ketun mari nyolong, ketun. Ya. Ketun, aja ketun aku. Teman ketun, ya guyon. Harus teman-teman ketun menyesal, menghentikan perbuatan itu, meninggalkan langsung, ya, menghentikan perbuatan dan bersungguh-sungguh tidak kembali pada perbuatan tersebut dan sering istighfar kepada Allah. Jika terkait dengan hakul adami, hak-hak anak Adam, baik pesan, baik perbuatan, baik harta benda ataupun hutang dan sebagainya, maka perlu untuk dikembalikan. Niki.
Lah sampean mbek Gusti Allah gampang, Bu. Istighfar, tobat, kaapian, amal soleh, gak baleni cukup. Tapi lek terkait dengan anak Adam, hakul adami, hak-haknya anak Adam, angel niki. Angel. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Maka bagaimana, misalnya ada pertanyaan, bagaimana sedekah yang sumbernya toko barang haram? Bagaimana hukumnya musola disumbang dengan uang haram? Contoh lagi, bagaimana hukumnya musola masjid disumbang orang non muslim? Kedah semerep hukumnya. Gue geger, kafir, gak oleh. Se buka fikih, ojo buka emosi. Tukaran, ya, tukaran. Nah, sedekah barang haram gimana? Ya, tetap nggak diterima, Pak. Tetap nggak diterima. Innallaha ta'ala thayyibun. Allah itu baik, ya. La yuqbala illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali barang yang baik. Jadi sedekah sumber barang haram dari judi, dari apapun yang sifatnya haram, itu sedekahnya tidak diterima. Dan kalau kita tahu itu dari uang yang haram dan jelas kita faham, maka kita tidak menerima. Kecuali ketika ada orang kaya sumbernya barang haram dan bertobat. Nah, tobat ya. Kemudian gaya apa duwe lah, niku berbeda pendapat. Ada juga begini, ono misalnya nggih tonggo niku misalnya wah sugihne teko korupsi, sampai Jun diundang apa ulang tahun. Lho, koruptor undang ulang tahun duwe haram terus pundi? Lah, ulama itu beda pendapat. Kalau misalnya kita diundang menghadiri undangan orang wajib kecuali ada uzur. Lah bagaimana? Sahabat Nabi sama Al-Farisi pernah ditanya oleh orang, ya Salman, ya apa lek ono wong kaya ngono aku diundang? Apa jawaban sama Al-Farisi sahabat Nabi? Teko panganane enak pen, dosa tanggung sing ngundang. Tapi Pak, tapi guru saya mengatakan lek iso dihindari, tetap teko menghormati undangannya, tetapi tidak memakan makanannya. Lek saged nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, kenapa sedekah dari barang haram enggak diterima? Hadis sahih ya Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la taqbalu salatun bi ghairi tahurin, tidak diterima salat tanpa bersuci. Nggih. Wala sodakotun min gululin, dan tidak terima sedekah dari gulul. Apa gulul itu? Barang sumber haram, uang korupsi, uang ngerampok. Ngoten gulul tidak diterima. Nggih. Ngoten tidak diterima. Niki. Makanya harus hati-hati, Pak. Harus hati-hati. Harta haram bagaimanapun tidak akan bisa menjadi halal. Ono wong ini kan, oh aku pokoknya oleh duit sakeh-akeh, engko wis tuwek. Tak bangun masjid sing gawedhe. Masjid sah digawe salat. Tapi apa? Tetap dia itu uang haram, gak iso dadi halal. Gak oleh apa. Malah nyon sewu. Ibnu Mas'ud pernah menyatakan orang yang menyumbang barang haram tidak pernah menjadi halal, bahkan itu menyeret dia semakin ke dalam dasar neraka. Nyon sewu. Hati-hati, kecuali sudah bertobat dua uwake, baru kita ambil pendapat dari para ulama. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi perbuatan baik harus dengan cara yang baik, dengan sumber yang baik.
Kalau ana prinsip ngeten, wis penting cakake dhuwit, engko terakhir ge sedekah, lah ilang dosae karepe dhewe. Malaikat gak iso, no way. Gak iso. Wah, ini kan jelas. Niki para hadirin rahimakumullah. Bagaimana hukumnya musola jika menerima sumbangan dari non muslim? Pernah Pak? Belum? Barangkali ya. Bagaimana urusan muamalah atau konteks yang enggak terkait dengan ibadah murni, terkait akidah diperbolehkan. Ono Kristen nyumbang masjid apa musola santri 1 miliar, apa gak tau ngaji. Haram. Tak parani ae. Bapak berene, Pak. Ngono, tak gaya asrama tingkat 6. Apa? Ini menurut keterangan para ulama jumhur boleh, Pak. Boleh dengan catatan tidak ada perjanjian apapun dan juga tidak merusak akidah. Paham ya? Niki boleh. Habib Profesor Dr. Quraisyihab ya itu juga mengatakan dalam kitab tafsirnya 4 mazhab kata beliau boleh bermuamalah dengan non muslim termasuk menerima hadiah termasuk menyumbang pembangunan termasuk juga pembangunan mushola atau masjid ya. Ojo gandhe ilmu sok-sok duwe ilmu haram ndak boleh kafir. Pak Jud, Allahu Akbar. Wah, perang itu. Kembali nak ilmu, Pak. No ilmu bagi boleh dengan catatan tadi nggih. Tidak merusak akidah dan tidak merendahkan agama dan tidak membuat perjanjian yang merugikan dari musola. Sudah selesai. Terima saja sah dan boleh. Ya. Sini saya ngomong niki Profesor Dr. Sayyid Kiai Haji Muhammad Quraisyihab. Nah, sudah selesai jelas kan beliau. Ini berhadir rahimakumullah. Kenapa? Sebab orang yang mendapatkan harta ya itu banyak sebab Pak dalam fikih. Bisa karena hibah, nggih. Bisa karena warisan, Bu. Bisa karena bekerja. Bisa karena hasil menyewa, betul kan? Karena tukar menukar, dapat harta, karena jual beli atau karena putusan pengadilan, ya. Niki halal. Yang enggak boleh mendapatkan harta dari sumber batil, korupsi, ngerampok, nyolong, ngentit. Soalnya cilik, Pak. Ngentit. Gak ketok. Jadi amune ke ono. Ini enggak boleh cara batil. Ya. Kalau mendapat benda dengan cara batil itu tidak boleh. Itu bisa menjerumuskan ke dalam hukum haram. Nih. Lah, misalnya begini. Kalau ada orang yang haram, perbuatan haram, sumbernya haram, sawoke, ya. Nah, bertobat, Pak. Temen aku tobat. Tapi sungguh tobat. Dunyane kira-kira sampai yang nerima gak nih? Ayo. Jelas, iku koruptor, iku preman, iku jelas kan sumber hartanya. Ya, terus tobat. Lah, terus ngeten. Duwe 10 miliar. Masa dikuat nang laut. Ayo, ini perlu dibahas. Ya dibahas. Bagaimana ya kalau sudah bertobat orang tersebut dan sungguh-sungguh tetap uangnya tidak bisa halal. Tetap. Tapi bagaimana uang itu ditasarufkan kepada kebaikan daripada dibuang tidak bermanfaat. Nenten disalurkan bukan untuk individu, bukan untuk tempat-tempat tertentu, tapi disalurkan kepada kebutuhan orang banyak. Boleh sekolahan bangun. Wah, itu toko Pak Kaji korupsi. Lho gak apa-apa. Uang wis tobat, ya. Timbang diguwak diobong duwe ayo dimanfaatkan. Ngoten. Atau salurkan sedekah
kepada fakir miskin. Boleh, Pak. Ini yang ngomong sinten? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, sebagai mazhab Syafi'i, boleh. Dengan syarat dia betul-betul bertobat. Dan terakhir, hitung berapa uang yang diambil dari orang lain, kembalikan. Nah ini dikembalikan. Kalau nggak ngerti Pak, wis kadung suwe sapa tak colong, wis gak ngerti, sedekahkan harta itu diniati kepada orang yang dizalimi. Paham ya? Oh, sedekah ya kalau apa-apa tetap haram. Niku baru boleh nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi balik-balik bahwasanya hukum haram, perbuatan haram harus dihindari, wajib dihindari, wajib hukumnya dihindari. Nggih, adzan. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma علمنا علم القرآن وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما نسير به كامل المحيا والممات وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.